Nama Tuhan, Allah sifatnya ahad. Ada wahid, ada ahad. Itu beda. Kalau wahid, satu masih mungkin ada dua. Itsnain, tsalatsa, arba'. Tapi kalau ahad, satu-satunya yang tidak ada duanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari segi namanya saja, itu sudah punya mukjizat. Kata Allah, nama ini tidak akan pernah ada duanya. Dan setiap Anda hilangkan setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang satu. Contoh. Allah. Saya hilangkan kemudian satu hamzah wasalnya. Ini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya hilangkan satu huruf masih menunjuk pada yang satu. Ahad. Lillah. Saya hilangkan satu lamnya. Lam satu hilang. Ya, pasti dia ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lah masih menunjuk kepada Allah. Saya hilangkan lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa asalnya. Hu singkatan dari huwa. Karena ketika Anda baca huwa wakaf di sini, maka Anda hilangkan wa-nya, baca hu-nya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa hu huwal hayyul qayyum, wakaf di hu huwa. Allahu la ilaha illa hu, wa-nya enggak dibaca. Kalau Anda ingin baca, Anda munculkan lagi huwa. Lihat ketika Anda wakaf di situ, Allahu la ilaha illa hu asalnya dari huwa, menunjuk kepada Allah. Kalau Anda tanya siapa itu huwa Ustaz, kembalikan ke ayat Quran surah ke-112. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad, masih menunjuk kepada Allah. Kalau saya hapuskan kemudian, ini saya hapus lagi. Kelihatan? Tidak. Setiap yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Maka Allah kemudian menerangkan dalam Quran surah kedua ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, masih menunjuk kepada ghaib itu ahad, Allah. Setiap huruf dihilangkan masih menunjuk pada zat yang sama. Itu baru namanya saja. Sekarang Anda hadirkan segala nama yang dipertuhankan di sini, tuliskan. Ambil contoh saja. Saya tidak tuliskan untuk menghormati kepercayaan yang lain, tapi kalau Anda ingin coba silahkan masukkan. Karena kita agak sensitif nih, pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. Misal, ada yang mempertuhankan dengan nama misalnya, misal dengan nama yang luas. Misal saja. Misal. Tulis. Buang S-nya. Jadi apa? Menunjuk pada makna yang berbeda. Buang I-nya. Jadi apa? Buang L-nya jadi apa? Buang U-nya jadi apa? Buang T-nya jadi apa? Gak ada sama sekali. Masukkan nama-nama yang dipertuhankan, tuliskan hurufnya, tuliskan namanya. Semua nama dari kepercayaan apapun, tuliskan. Ketika Anda hilangkan setiap hurufnya tidak akan menunjuk pada zat yang sama. Perhatikan, dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa ini nama bukan nama biasa. Jadi benar ketika Allah mengatakan memilih namanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan keyakinan yang paripurna, baru namanya. Saya belum bicara rububiyahnya, saya belum bicara asma wa sifatnya, itu saya baru bicara tentang namanya saja. Maka kalau namanya saja sudah punya mukjizat jauh dibandingkan yang lainnya, maka bagaimana kemudian kita menolaknya sebagai Tuhan? Belum yang lainnya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan itu hasil dari anak berarti sama dengan makhluk. Lihat kan bedanya, Tuhan Khalik pasti beda dengan makhluk. Manusia mengandung melahirkan. Tuhan tidak boleh mengandung, tidak boleh melahirkan. Kalau Tuhan mengandung melahirkan berarti sama dengan makhluk. Jelas ya? Baik, makanya Allah menolak. Saya tidak dilahirkan, saya tidak melahirkan. Kalau saya punya sifat itu sama dengan makhluk. Kalau kalian menyamakan Tuhan, kenapa kalian menyembah Tuhan? Masing-masing aja ngaku Tuhan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak punya partner dalam kekuasaannya. Wah, kalau punya partner bahaya. Tuhan ini pengen begini, Tuhan itu pengen begitu. Ya, ada Tuhan pemberi nikmat, ada Tuhan pemberi azab. Begitu mau diberikan nikmat, kata yang azab, jangan, karena saya mau mengazab itu. Kata yang pemberi nikmat, jangan dulu, saya berikan itu. Ribut sama Tuhan.